Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelik Masyanda Rosa dengan NIM 2214090078. Saya dari kelas Statis IPS C. Saya akan menyampaikan sejarah tentang salah satu tokoh Minangkabau yang bernama Rahmah El-Yunusiyah. Profesor Rahmah El-Yunusiyah yang lahir pada tanggal 1 Rajab 1318 Hijriah atau 20 Desember 1900 di Jalan Lubuk Mata Kucing, Kanagarian Bukit Sarungan, Padang Panjang, Tanah Minangkabau. Dia anak bungsu dari 5 bersaudara, yaitu Zainuddin Labai, Maria, Muhammad Arsyad, dan Rihana. Dan Rahmah masih mempunyai saudara lain, ibu, yaitu Abdul Samad, Hamidah, Paki, Bandaro, Lia Aminuddin, Syafi'ah, Samiyah, dan Kamsiyah. Ayahnya bernama Syaikh Muhammad Yunus yang terkenal sebagai ulama besar dan seorang kadi atau hakim yang ahli ilmu falak dan hisab di Pandai Sike. Riwayat pendidikan ayahnya, Syaikh Muhammad Yunus pernah belajar selama 4 tahun di Tanah Suci Mekah. Sedangkan ibunya bernama Rafi'ah dari keturunan suku Sikumbang yang berasal dari negeri Langkat, Bukit Tinggi, Kabupaten Agam. Ibunya Rafi'ah juga masih berdarah keturunan ulama. 4 tingkat di atasnya masih ada hubungan dengan Mama Haji Miskin, sang pembaru gerakan Padri. Ibunya menikah dalam usia masih belia, yaitu 16 tahun, sedangkan Syaikh Muhammad Yunus sudah berusia 42 tahun. Awal pendidikan Rahmah telah diperoleh dari sang ayah dan dilanjutkan oleh kedua kakaknya, meskipun hanya sebentar karena ayahnya meninggal pada saat ia masih kanak-kanak. Selanjutnya, selain itu, Rahmah kecil juga telah mendapatkan pendidikan formal sekolah dasar selama 3 tahun di kota kelahirannya, Padang Panjang. Ketika ia berusia 15 tahun, pendidikan bahasa Arab dan Latin ia dapatkan dari Dinia School yang didirikan kakaknya. Jiwa yang selalu merasa tidak puas dari dalam diri Rahmah menjadikannya merasa tidak cukup jika hanya menjadi siswa di Dinia School. Meski ia dapat menuntut ilmu dengan baik dan termasuk dalam siswa yang cerdas, selain itu, Rahmah juga sangat kritis dalam menanggapi berbagai permasalahan, dari rasa ketidakpuasannya dengan sistem koeduksi pada Dinia School yang kurang memberikan penjelasan terbuka kepada siswa putri mengenai persoalan khusus perempuan. Konsep pemikiran Rahmah El-Yunusiyah tentang pendidikan perempuan pada masa itu. Di awal abad 20, situasi sosial Sumatera Barat sedang berubah. Penduduk Minangkabau berkembang menjadi masyarakat yang secara intensif mengalami proses modernisasi. Dalam kerangka pembaruan, Islam masyarakat Minangkabau tidak saja menyaksikan berdirinya lembaga-lembaga pendidikan modern, menggantikan lembaga pendidikan tradisional, sistem surau, namun juga tampilannya sejumlah ulama yang mengetengahkan pemikiran baru yang disemangati oleh perubahan dan modernisasi. Keluarga yang memiliki latar belakang taat beragama dan aktif dalam gerakan pembaruan menjadi ladang bagi bersemainya kesadaran pembaruan dalam diri Rahmah. Ia menilai bahwa kaum perempuan sebagai tiang negara mestinya mendapatkan pendidikan yang baik sebagai halnya kaum lelaki. Keterbelakangan pendidikan kaum perempuan ini menurutnya berakar dari persoalan pendidikan dan melalui bidang ini dapat terselesaikan. Semangat untuk mengangkat harkat kaum muslimah ini rupanya telah terpatri dengan mendapatkan landasan yang kokoh dalam ajaran Islam yang secara tegas menyebutkan menuntut ilmu itu wajib bagi tiap-tiap orang Islam, laki-laki dan perempuan. Jika kaum perempuan tidak mendapatkan ilmu yang memadai, maka bahaya akan datang dalam lingkungan masyarakat. Namun, jika pendidikan yang diberikan kepada mereka itu keliru, maka tidak sedikit pula malapetaka yang akan menimpa bagi segenap masyarakat manusia. Berhubung dengan itu, maka pendidikan terhadap kaum wanita hendaknya disertai dengan berbagai macam kebijaksanaan. Tidak boleh dilakukan secara serampangan. Sistem pendidikan yang sebelumnya bercorak tradisional kurang memberikan akses bagi perempuan. Selain itu, kurang penekanannya terhadap akses untuk masuk dunia kerja dan kesempatan lain. Dalam situasi masyarakat yang sedang bertumbuh, inilah Rahmah El-Yunusiyah tergugah untuk berkiprah. Ia menaruh perhatian khusus terhadap pendidikan kaum perempuan. Ia menyadari bahwa pendidikan menjadi sarana utama bagi peningkatan posisi kaumnya. Penduduk Minang di mana Rahmah El-Yunusiyah tumbuh juga dikenal sebagai masyarakat yang agamis. Masyarakat ini memang pernah terbelah dalam era Perang Padri, di mana terjadinya konflik antara kelompok pemangku adat yang ingin melestarikan tradisi lama berlawanan dengan kaum Padri yang ingin mengembangkan kehidupan keagamaan secara totalitas. Rekonsiliasi terhadap pada tahun 1840 setelah kedua belah pihak menjadi keliruannya, kesepakatan kedua belah pihak dikukuhkan dalam baiat yang dikenal dengan nama Piagam Bukit Marapalam yang isinya menegaskan bahwa adik bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah.
Syarak yang dimaksud adalah ajaran Islam dan Kitabullah menunjukkan pada Al-Quran. Ungkapan yang dihasilkan dalam kesepakatan ini lagi-lagi menunjukkan bahwa pada dasarnya masyarakat Minang adalah religius. Meskipun Rama El Yunusya sempat mengenyam pendidikan agama dari model surau, namun tetap saja perempuan memiliki keterbatasan dalam lingkungan pendidikan ini. Perempuan tidak bisa sebebas kaum laki-laki dalam menuntut ilmu di surau. Kaum lelaki Minang memang dikenal sangat santun terhadap kaum wanita. Bahkan menjadi aib apabila ada seorang pria tidur di rumah sementara di rumah yang sama saudara wanitanya juga tidur. Wanita juga mendapat kekhususan yang lebih utama dari laki-laki dalam hal harta pusaka atau warisan. Alam Minang sendiri mengenal tradisi matrilineal di mana kaum perempuan dianggap memiliki keutamaan dalam hal tertentu. Meskipun demikian, akses perempuan untuk mendapatkan ilmu agama tetap terbatas. Keterbatasan dalam hal akses keilmuan inilah yang nampaknya mendorong Rahma ikut terlibat dalam arus pembaharuan bagi kaum perempuan. Meskipun demikian, Rahma nampaknya tidak memiliki gagasan bahwa kondisi keterbelakangan kaumnya ini terjadi sebagai akibat kondisi sosial yang cenderung patriarkis atau bahkan buah penindasan yang terjadi karena kaum lelaki. Pijakan awal pembaruan yang dibawa oleh Rahma dalam konsepnya tentang pendidikan kaum perempuan jelas berbeda dengan asumsi dasar kaum feminis yang menganggap bahwa kaum perempuan mengalami diskriminasi. Apabila dengan melihat kembali budaya alam Minangkabau yang dari beberapa sisi cenderung memuliakan kaum perempuan, maka perbedaan antara kesadaran awal Rahma El Yunusya dengan asumsi feminisme semakin ketara. Wacana yang diusung Rahma El Yunusya bukanlah upaya membebaskan atau bahkan memerdekakan, sebagaimana yang ada dalam konsep emansipasi Barat, sebab hakikatnya wanita di ranah Minang memang tidak dalam kondisi diperbudak atau terjajah oleh pria. Ia hanya menginginkan agar wanita mendapatkan posisi sebagaimana ajaran Islam menempatkan kaum perempuan. Pandangan Rahma El Yunusya terhadap perempuan terlihat jelas berpangkal dari ajaran Islam. Fakta sosial tentang adanya ketimpangan atau penindasan yang kadang terjadi di kalangan masyarakat Islam lebih banyak terjadi disebabkan oleh praktik dan tradisi masyarakat yang bersangkutan ketimbangan oleh ajaran Islam. Pandangan demikian tentu berbeda dengan konsep kesetaraan gender yang dipahami oleh kalangan feminis radikal yang menganggap bahwa ajaran Islam adalah sumber budaya patriarkis. Oleh karena itu, ajaran Islam itu sendiri adalah salah karena menampakkan misogini atau bias gender dan harus dikoreksi. Rahma menilai bahwa posisi kaum perempuan dalam Islam cukup sentral. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan dengan kaum laki-laki. Perbedaan peran memang ada, namun hal ini bukan merupakan wilayah yang kemudian dijadikan pembenaran sebagai bukti adanya suatu diskriminasi. Ia hanya berupaya memperbaiki kondisi kaumnya melalui bidang pendidikan, sebab menurutnya, wanita pada akhirnya akan berperan sebagai seorang ibu. Ibu merupakan madrasah awal bagi anak-anaknya sebelum terhubung dengan alam pandang atau world view yang lebih luas di lingkungan sekitarnya. Melalui ibu, inilah corak pandang dan kepribadian awal seorang anak akan terbentuk. Oleh karena itu, menjadi penting bagi Rahma untuk memberikan bekal bagi kaum perempuan, ilmu-ilmu agama dan ilmu terkait lainnya, sehingga bisa memiliki pengetahuan yang sama dengan mitra sejajarnya, kaum lelaki. Di sini pula akan terbentuk pandangan bahwa wanita merupakan tiang negara dan penentu masa depan bangsa. Visi Rahma tentang peran perempuan adalah peran dengan beberapa segi, sebagai pendidik, pekerja sosial, demi kesejahteraan masyarakat, teladan moral, muslim yang baik, dan juru bicara untuk mendakwahkan pesan-pesan Islam. Sebelum Rahma mempeloporinya dengan bepergian dan berpidato dalam rangka mengumpulkan dana, kaum perempuan tidak pernah berpidato dalam acara-acara keagamaan atau ada di hadapan para pendengar yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Pandangan yang berkembang di Minangkabau pada masa itu adalah bahwa secara moral tidak pantas, bahkan haram, bagi seorang perempuan berpidato di depan hadirin di mana terdapat kaum laki-laki. Pada tahun 1930, Muhammadiyah, sebuah organisasi modernisasi, mampu menegosiasikan keluarkannya fatwa yang menyatakan bahwa perempuan tidak secara eksplisit dilarang berpidato di depan hadirin yang mencakup kaum laki-laki. Di samping mendirikan Dinia School Putri, ia pun mendirikan Menyesal School, yaitu sekolah pemberantas buta huruf di kalangan ibu-ibu rumah tangga. Sekolah ini didirikan pada tahun 1925 dan berlangsung selama 7 tahun, yaitu sampai tahun 1932. Kemudian sekolah ini tidak dilanjutkan untuk menyebarluaskan cita-cita pendidikannya. Ia mengadakan perjalanan perkelilingan ke daerah Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi, dan Semenanjung Malaya.
landasan ideal dari pelaksana cita-citanya yaitu berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan tujuan pendidikan diniyah putri yang ia kembangkan adalah membentuk putri yang berjiwa Islam dan ibu pendidik yang cakap dan aktif serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air atas dasar pengabdian Allah Subhanahu wa taala. Dalam kurikulum dan sistem pendidikan diniyah putri sejak berdirinya selalu mempertahankan sistem pendidikan Tritunggal, yaitu kerjasama yang erat antara lingkungan sekolah, asrama, dan rumah tangga atau masyarakat. Dengan sistem pendidikan yang dianut oleh perguruan ini, terjalinlah kerjasama yang erat antara ketiga macam sistem lingkungan untuk mencapai tujuan sesuai dengan yang telah digariskan. Ini berarti bahwa pendidikan yang diberikan secara formal di pagi hari dipraktikkan di asrama secara informal di bawah asuhan dan bimbingan ibu asrama dan guru-guru pengasuh yang seluruhnya adalah guru-guru wanita. Kemudian, semua materi pendidikan pernah diterima oleh pelajar selama mereka berada di perguruan ini dipraktikkan di lingkungan keluarga dan masyarakat sekitarnya di bawah pengasuh orang tuanya. Sekian, itu adalah kisah dari hamba Indonesia yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.